跟老板说再给我一次机会。这哪是裙子，我瞅着就是腰带。Cinese sono pazzi questi。Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang melakukan pengambilan foto untuk sebuah iklan produk ternama. Setelah itu terlihat seorang pria yang bernama Sun Zigang yang diperankan oleh Andy Lau yang bekerja di sebuah perusahaan periklanan tersebut. Sun sedikit berusaha memberikan arahan pada seorang model pria di sana. Setelah itu Sun pun sedikit berbincang dengan salah satu karyawan di sana. Kemudian ia pun menghampiri para model wanita di sana. Malam harinya di sebuah bar, Sun mendapatkan sebuah info bahwa ia akan dipromosikan menjadi direktur eksekutif kreatif. Kemudian Sun pun mencoba untuk menggoda dan merayu wanita yang baru saja datang ke bar tersebut. Lalu diperlihatkan seorang wanita yang ternyata adalah mantan istri dari Sun Zigang yang akan segera menikah lagi. Dan mantan istrinya bercerita tentang latar belakang Sun masa kecilnya kepada anak mereka yang bernama Dodo. Sun kecil diasuh oleh ayahnya karena sejak kecil ibunya telah wafat dan Sun telah pandai merayu wanita sejak kecil. Sedangkan ayahnya Sun adalah salah satu anggota paduan suara yang cukup terkenal. Sebelum pergi ke kantornya, Sun membeli sebuah kopi dan ia pun mencoba menggoda gadis cantik penjual kopi tersebut. Kemudian di dalam sebuah lift, lagi-lagi Sun mencoba menggoda seorang wanita cantik yang ada di sana. Luar biasa sekali ya guys Sun ini. Setiap ia melihat wanita cantik, pasti langsung ia goda dan langsung ia ajak kencan. Saat akan sampai di kantornya, Sun meminta bantuan kepada rekannya. Di sana terlihat mantan pacar Sun yang belum bisa move on yang telah menunggunya. Di kantornya, Sun juga selalu genit dan usil kepada semua wanita yang bekerja di sana. Sambil berbincang dengan rekannya, tak ada satupun wanita yang bisa lepas dari rayuan maut Sun. 圣诞树。年底中跟 Acro 的会已经确定了，还有 Sun pergi ke ruangan atasannya dan di sana Sun membicarakan strategi pasar iklan yang cenderung lebih mengarah ke konsumen perempuan. Dan bosnya berencana akan merekrut eksekutif kreatif baru yang akan bekerja sama dengan Sun yang bernama Lee Yilong. Mendengar hal itu Sun pun terlihat terkejut karena sebelumnya ia telah mengira bahwa dialah yang akan menjadi direktur eksekutif. Sin pun berpindah ke mantan istri Sun yang sedang melakukan pesta pernikahannya. Di tempat lain, Sun yang sedang tidak mood memilih untuk tidak datang ke pesta tersebut. Lalu ia pun menelpon putrinya dan mengabari jika ia tidak bisa hadir ke pesta tersebut. 走了，陈晓东找我有事儿。 Keesokan paginya akan diadakan sebuah rapat di kantor tempat Sun bekerja untuk menyambut kedatangan Lee Yilong. Kemudian terlihat wanita yang kemarin Sun temui di lift. Dan di sana Sun juga mencoba untuk merayu dan mendekatinya lagi. Sempat terjadi perbincangan di antara mereka dan dengan sangat bangganya Sun memperkenalkan dirinya dan juga jabatannya kepada wanita tersebut. Tak lama kemudian Tuan Dong datang ke sana dan acara pun segera dimulai. Betapa terkejutnya Sun saat Tuan Dong mempersilahkan Lee Yilong maju ke depan. Dan ternyata gadis yang ada di dekatnya itu adalah Lee Yilong yang akan menjadi direktur kreatif eksekutif sekaligus saingan berat Sun. Lalu Lee Yilong memperkenalkan proyeknya kepada semua anggota perusahaan iklan yang bernama Anima. Anima ini adalah sisi minim dari seorang pria yang memungkinkan pria dapat berpikir seperti wanita. Lalu Lee membagikan sebuah kotak kepada semua orang yang berisi barang-barang yang biasa dipakai seorang wanita. Lee menyuruh membawa pulang dan mencoba barang-barang di dalam kotak tersebut di rumah.
Setelah itu, Lee pun mendatangi ruangan Sun bekerja dan tampaknya Sun sedikit tertekan akan kehadiran Lee karena Sun beranggapan bahwa kehadiran Lee akan mengancam posisinya di perusahaan ini. 我今天刚来，不要影响到今后我们的工作。我这个人工作， Singkat cerita, Sun pun terlihat sedang mengantarkan ayahnya kembali ke panti jompo dan di sana Sun ditemani oleh putrinya Dodo. 你是次高耶，塞我跟玩儿似的。 Sementara itu, di kehidupan Lee Yilong yang sendirian, ia lewati dengan sering mendatangi sebuah tempat-tempat terapi. Dan di sana diketahui jika Lee hanya memiliki pasangan online yang setiap harinya ia lewati dengan chattingan saja. Malam harinya, Sun yang merasa sangat depresi akan kehadiran Lee berkumpul bersama rekan-rekannya. Dan mereka semua di sana mencoba untuk menghibur diri. Lalu Shin pun berpindah ke apartemen Lee dan di sana ia terlihat sedang asik membalas chatting dengan laki-laki pujaan hatinya yang berinisial 007. Sementara itu di rumahnya, Sun yang mulai bosan dengan segalanya mencoba mengeluarkan barang-barang wanita di dalam kotak yang diberikan Lee di kantor tadi pagi. Kotak itu berisikan mulai dari parfum, lipstik, pil kontrasepsi hingga pembalut wanita. Kemudian Sun pun menghidupkan musik dan ia pun menari dengan sangat bersemangat. Dan di sana Sun pun memutuskan untuk mencoba semua barang yang ada di kotak tersebut. Sun pun berdandan layaknya seorang wanita dan Sun juga mencoba menggunakan pembalut wanita tersebut. Setelah selesai menggunakan semua barang yang ada di sana, Sun pun mencoba menari, namun tiba-tiba putrinya datang bersama dengan kekasihnya. Dodo yang melihat ayahnya berdandan seperti wanita merasa sangat malu dengan kekasihnya. Karena saking muaknya, Dodo melihat tingkah ayahnya tersebut, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Sun terpeleset saat hendak mengejar Dodo. Ia pun terjatuh ke dalam bak mandi, lalu tersetrum hingga tak sadarkan diri. Ketika ia terbangun, Sun sudah berada di rumah sakit dan gejala aneh pun muncul pada dirinya. Sun dapat mendengarkan apa yang dipikirkan suster yang datang. 看什么看变态？ Dan ia juga dapat mendengarkan pikiran putrinya. Sun merasa terganggu dengan apa yang ia alami saat ini. Setelah merasa kondisinya mulai membaik, Sun berangkat bekerja dan ia pun mulai mendengar pikiran semua wanita yang ia lewati. Dan anehnya, hal itu hanya berlaku pada wanita saja. Saat berada di dalam lift, Sun juga dapat mendengar semua isi hati para wanita yang ada di dekatnya. 这谁呀？傅锦文。 Hal itu juga terjadi saat Sun sudah berada di kantornya dan di sana Sun juga akhirnya dapat mendengarkan semua isi hati para karyawan wanita yang selalu digodanya. Namun hal itu tidak berlaku bagi kedua asistennya yang menjadi pesuruhnya di kantor. 没别的想法。 什么想法？ Kemudian Sun pun mulai mencoba mencari tahu apa yang sedang ia alami. Sun juga menceritakan hal itu kepada rekannya. Awalnya rekannya Sun tidak mau mempercayai hal itu, namun Sun mencoba 在 meyakinkannya. 网上等着我呢。 跟点什么屁眼儿聊天儿？ Dan pada akhirnya ia pun dapat percaya dengan apa yang Sun ceritakan. 出去啊！ Saat sedang rapat yang dipimpin oleh Lee, Sun juga dapat mendengarkan pikiran wanita yang berada di sekitarnya, termasuk Lee. 女性问题，你昨天晚上是跟大家分享一下你的感受。 Kemudian Sun pun memberitahu mereka semua bahwa ia telah mencoba semua barang yang ada di kotak yang diberikan oleh Lee kemarin. Meskipun Sun telah mengatakan yang sebenarnya, namun tidak ada yang percaya akan hal itu. Sun mengetahui kebenarannya dengan mendengarkan isi hati dari mereka semua. 你还可以吃上一片，嗯？ Setelah rapat itu selesai, Lee mendatangi ruangan Sun. Dan di sana, Lee menyuruh Sun untuk memperbaiki proposal yang pernah ia berikan. Dan tampaknya Sun sangat kesal terhadap Lee.
Setelah itu, Sun datang menjenguk ayahnya di panti jompo dan ia pun mulai bercerita tentang keadaan penyakitnya yang aneh. Kemudian sang ayah pun menceritakan kepada Sun tentang masa-masa saat ia masih hidup bersama dengan ibunya. Setelah selesai berbincang, Sun pun memutuskan untuk pulang. Malam harinya turun hujan sangat deras. Sun ingin mencoba menghilangkan penyakitnya. Ia berharap akan disambar petir yang dibantu dengan sebuah toples ikan yang tersambung dengan listrik. Keesokan paginya, Sun terbangun dari tidurnya dan ia merasa bahwa penyakitnya telah hilang. Ia tidak bisa lagi mendengar isi hati dari bibinya. 又要娶媳妇儿了，不见了。小子！ Namun ternyata ia keliru. Sun masih dapat mendengar isi hati perempuan. Sun yang mulai depresi pun menceritakan hal itu kepada sang bibi. Sang bibi yang mengetahui hal itu kemudian berkata kepada Sun bahwa itu adalah sebuah anugerah dan kelebihan yang mana Sun dapat mengetahui isi pikiran dan hati seorang wanita. Mendengar perkataan sang bibi, akhirnya Sun pun menyadari bahwa yang ia alami saat ini akan sangat berguna bagi dirinya. Sun pun pergi bekerja seperti biasanya, namun kali ini ia terlihat lebih bersemangat dan ceria. Ia juga memanfaatkan kekuatannya itu untuk mendengar isi hati si penjual kopi dan mengajaknya untuk berkencan nanti malam. Saat di kantor, Sun mendengar pikiran Lee dan mengetahui ada klien besar yang akan masuk. Sun yang mendengar apa yang Lee ucapkan dalam hati memberanikan diri menemuinya. Dan di sana Sun meminta kepada Lee untuk memberitahukan padanya tentang tender tersebut. Meskipun dengan berat hati, Lee yang profesional pun akhirnya memberitahukan semuanya kepada Sun. Tak lama kemudian, Tuan Dong pun datang ke sana. Dan Tuan Dong mengeluarkan sebuah gambar untuk menanyakan kekurangan gambar tersebut. Lagi-lagi, Sun memanfaatkan kekuatannya dan ia pun memberitahu kekurangan gambar itu dengan mengatakan apa yang Lee katakan di dalam hati. Tuan Dong yang mendengar hal itu pun cukup terkejut dan di sana Lee mulai merasa jika Sun mengambil semua idenya. Kemudian Sun pun pergi dari ruangan Lee dan ia menganggap Lee sebagai saingan beratnya. Keesokan paginya, Sun pun kembali beraktivitas seperti biasanya dan kali ini Sun tampak lebih bersemangat. Sun melakukan penelitian agar ia lebih memahami tentang kehidupan wanita. Sun memimpin presentasi tim kreatif di kantor dan ia mencuri ide Lee dengan kekuatan yang ia miliki. Lee yang menyerahkan idenya kepada bos sudah didahului oleh Sun yang memiliki hasil ide yang sama. Dan di sana Lee terlihat sangat kecewa. Kemudian Lee pun menemui Sun di ruangannya. Di sana Lee mengatakan jika Sun telah mencuri idenya dan ia juga menjuluki Sun sebagai ahli mencuri. Mendengar hal itu, Sun pun menjadi marah dan sempat terjadi percekcokan di antara mereka. Dan karena hal itu, mereka berdua pun menjadi bermusuhan. Persaingan di antara mereka pun semakin memanas. 别走，给我拿出证据来！ 办公室的一大特色。 Kemudian Lee pun terlihat mengadakan sebuah rapat dengan para tim kreatifnya dan ia terlihat sedikit jengkel. Sun yang dapat mendengar setiap kata hati wanita pun kali ini memanfaatkannya. Dan ia mencoba untuk mengerti setiap orang yang ada di sekitarnya. Kemudian terlihat Sun sedang berbincang dengan Tuan Dong. 人是不错，他不愿意跟别人一起工作。我没有这个意思。 Tiba-tiba Lee pun datang ke sana dan Sun pun segera bergegas pergi dari sana. Lee yang sedang bermusuhan dengan Sun diperingatkan oleh Tuan Dong untuk tetap akur dan bekerja sama dengan tim kreatif. 我知道了。 Singkat cerita, kemudian Lee pun meminta maaf kepada Sun atas perlakuannya dan Sun bersedia memaafkan Lee. Kemudian Sun dan Lee pun bekerja sama untuk menggarap hasil ide mereka kepada klien besarnya. 随性。 Di sana Sun lagi-lagi menggunakan kekuatannya untuk meniru ide yang sedang dipikirkan oleh Lee. Lee yang mendengar idenya sama dengan Sun terlihat tidak marah kali ini dan ia malah sangat takjub dengan apa yang Sun katakan.
Saat jam pulang kantor, Sun melihat Lee yang masih sibuk dengan pekerjaan di ruangannya. Sun pun menghampiri Lee dan tampaknya sekarang mereka berdua terlihat lebih akrab. Lee pun menantang Sun untuk menebak gambar yang ada di depannya. Karena kan Lee berhasil menebak gambar itu, Lee pun mengajaknya untuk minum bersama. 这段时间跟你一起学了很多东西。我也有这种感觉。 Mereka berdua pun kemudian bekerja lembur untuk menata iklan yang nanti akan dipresentasikan. Di sela-sela itu mereka berdua pun mulai bercanda. Dan pada akhirnya mereka pun terlelap bersama di ruangan Lee. Setelah selesai bekerja, Sun pun kembali menemui Lee dan kali ini ia mengajak Lee untuk bertemu malam hari di sebuah bar. Hubungan mereka kini semakin dekat. Saat itu, Sun mengirimkan foto ketika Lee bekerja lembur semalam. Kemudian mereka berdua pun berbincang-bincang semakin dalam. Dan tampaknya benih-benih cinta telah tumbuh di antara mereka berdua. Singkat cerita, Sun pun berhasil mempresentasikan iklan dari hasil ide Sun dan Lee. Kabar baiknya lagi, iklan tersebut berhasil mendapat tanggapan positif dari kliennya. Di akhir pekan, Sun menghabiskan waktu bersama dengan Dodo dan mereka pergi berbelanja bersama. Setelah selesai berbelanja, Sun mengajak Dodo untuk berbincang-bincang dan di sana Sun pun meminta maaf karena selama ini ia tidak bisa menjadi teman yang baik untuk Dodo. Keesokan harinya di kantor, Sun terlihat sedang mencoba untuk memberanikan diri untuk mengatakan perasaan yang sebenarnya. Namun Sun terlihat masih ragu dan bimbang untuk mengutarakan hal itu kepada Lee. Lee yang ingin semakin dekat dengan Sun tidak ingin keluar dari perusahaan tempat ia bekerja. Kemudian ia pun membeli sebuah apartemen baru dan Lee pun mengundang Sun untuk melihat apartemennya. 上去看看。 Kemudian mereka berdua pun naik ke bagian rooftop apartemen tersebut dan di sana Sun merasa itu adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya kepada Lee. Namun pada saat itu Sun masih terlalu takut untuk mengungkapkan perasaannya. Kemudian Sun pun pergi menemui ayahnya dan meminta saran kepada ayahnya. Dan sang ayah pun menyarankan agar Sun mengatakan yang sejujurnya daripada nanti ia malah menyesal. Lalu scene pun berpindah. Saat itu Lee dipanggil ke ruangan Tuan Dong. Di sana Tuan Dong mengungkapkan bahwa perusahaan sedang kekurangan modal. Dan perusahaan hanya membutuhkan satu direktur eksekutif saja, yaitu Sun, yang artinya perusahaan telah memecat Lee. 我明白了，有这一天。 Dengan berat hati, Lee pun menerima keputusan yang disampaikan oleh Tuan Dong. Ia pun segera bergegas pergi dari sana. Lalu Lee pun mengemasi semua barang-barangnya dari kantor dan ia bawa pulang ke apartemennya. Sementara itu, Sun mencari Lee di kantor untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Namun ternyata Lee sudah tidak ada di ruangannya. Sun pun menanyakan keberadaan Lee kepada Tuan Dong dan Tuan Dong pun mengatakan semuanya. 创意总监的位置就是你的了。 那李一龙呢？ Sun pun segera bergegas untuk menemui Lee. Di apartemennya, Lee menghubungi si 007 dan ia memberitahu jika ia bersedia untuk pergi ke Shanghai bersama dengan 007. Sun yang sedang bergegas akan menemui Lee ke apartemennya malah ditelepon oleh mantan istrinya yang memintanya untuk segera menjemput Dodo yang ada di sebuah pesta. Tanpa pikir panjang lagi, Sun segera bergegas untuk mencari keberadaan Dodo. 你是不是惹他了？还没怎么着呢，他就死活不干。好好坐。 Dan ternyata Dodo sedang patah hati karena sang kekasih lebih memilih orang lain daripada dirinya. Setelah menemukan Dodo, Sun pun akhirnya pergi ke apartemen Lee. Ketika di apartemen Lee, Sun memberikan tiket konser ayahnya kepada Lee. Dan saat itu Sun menjelaskan semuanya kepada Lee. 先生， Dalam keadaan hatinya yang kacau, Lee tetap memutuskan untuk pergi bersama dengan 007 yang menawarkan sebuah pekerjaan di Shanghai.
Meskipun Sun memohon kepadanya, Lee akan tetap pergi dan ia menyuruh Sun untuk segera pergi meninggalkannya. Sun Zigang terlihat putus asa dan ia menyesal dengan apa yang telah ia lakukan selama ini. Tiba-tiba saja ia tersambar petir di depan gedung apartemen. Setelah ia sadar, ia dibangunkan oleh dua pramugari dan pada saat itu ia sudah tidak bisa lagi mendengar isi hati para wanita lagi. Kemudian scene pun berpindah saat Lee sedang dalam perjalanan menuju ke bandara bersama dengan 007. Lee terbayang-bayang kedekatannya dengan Sun yang tidak bisa ia lupakan. Semua kenangan yang pernah ia alami dengan Sun membuat Lee berniat untuk membatalkan keberangkatannya bersama dengan 007 ke Shanghai. Sedangkan Sun terlihat sedang menonton konser ayahnya bersama dengan putrinya. Kemudian ia dikejutkan dengan kedatangan Lee secara tiba-tiba yang duduk di sampingnya. Mereka berdua pun bercanda dan tertawa bersama. Cinta mereka berdua tidak dapat dipisahkan oleh sebuah tawaran pekerjaan. Dan pada akhirnya mereka hidup berdua bersama dan bekerja di perusahaan iklan yang sama. Dan film pun berakhir. Gimana menurut kalian, seru kan filmnya? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!